Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal kota Garut, Jawa Barat, Bu Neneng Dewi NSU. Kisah-kisah dari Bu Neneng selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah kesabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bodoh horor on. Misteri di warteg Bu Halimah. Cibatu, Garut, sekitaran tahun 2003. Jam baru menunjukkan pukul 2 dini hari, ketika dari sebuah rumah sederhana sudah terlihat kesibukan dari para penghuninya. Ya, penghuni rumah itu adalah Bu Halimah dan Pak Jaya, suaminya. Mereka berdua sudah bangun lebih awal, di saat kebanyakan orang masih tertidur lelap di peraduan masing-masing. Iis, anak sematawayang mereka yang baru saja lulus dari SMA, juga ikut bangun lebih awal untuk membantu kedua orang tuanya. Iis lebih memilih untuk menunda keinginannya untuk melanjutkan pendidikan ke bangku kuliah karena tidak tega melihat Bu Halimah dan Pak Jaya yang masih harus bekerja keras di usia mereka yang sudah tak lagi muda. Iis juga menolak untuk menikah muda, meski sudah ada beberapa orang pria datang untuk melamarnya, sebab dia masih ingin menghabiskan waktu mudanya untuk berbakti kepada orang tuanya itu. Tentu saja keputusan Iis ini membuat Bu Halimah dan suaminya begitu bahagia memiliki anak yang berbakti seperti Iis. Keluarga kecil Pak Jaya tersebut sehari-hari membuka sebuah warteg sederhana di depan rumah mereka yang kebetulan berada tepat di depan jalan raya. Usaha kecil-kecilan yang awalnya hanya bersifat usaha rumahan itu sekarang, setelah bertahun-tahun dijalani, akhirnya bisa berkembang menjadi lebih besar. Bahkan saat ini warteg milik pasangan suami istri tersebut sudah banyak memiliki pelanggan tetap. Banyak dari pelanggan yang betah makan dan membeli di sana. Selain karena masakannya enak, harganya pun murah, akan tetapi pelayanan yang diberikan oleh Bu Halimah dan Pak Jaya sungguh memuaskan para pelanggannya. Posisi rumah sekaligus warteg pasangan suami istri itu juga terbilang sangat strategis karena tidak jauh dari lokasi sebuah pabrik garmen yang cukup besar di wilayah Cibatu tersebut. Ditambah lagi banyak deretan rumah kontrakan yang dihuni oleh para karyawan pabrik, sehingga bisa dikatakan kalau mayoritas pelanggan wartegnya adalah karyawan pabrik. Warga di sekitaran rumah mereka juga sangat menggemari masakan Bu Halimah. Terbukti, para tetangga keluarga mereka kerap mampir hanya untuk membeli masakan yang sudah matang karena malas untuk memasak di rumah. Bahkan, tidak jarang ada juga tetangga mereka yang sengaja makan langsung di warteg dengan pasangannya. Salah satu pasangan suami istri yang menjadi tetangga jauh keluarga Bu Halimah adalah pasangan suami istri Parasit dan Bu Eli, yang rumahnya berjarak sekitar 10 rumah dari rumah Bu Halimah. Setiap kali makan di tempat, tak pernah sekalipun Parasit absen melontarkan pujian kepada Bu Halimah. Bu Halimah ini benar-benar pintar memasak. Perpaduan bumbunya juga pas. Sayur asamnya membuat saya ketagihan, membuat saya jadi ingat dengan masakan mendiang ibu saya. Puji Parasit tulus. Pendapat Parasit ini juga dibenarkan oleh Bu Eli. Iya nih Bu Halimah, padahal saya mau udah coba bikin dengan resep yang sama persis dengan yang pernah Bu Halimah berikan. Tapi kenapa ya tetap aja sayur asam nggak seenak hasil masakan Bu Halimah, timpal Bu Eli. Namun ada nada getir yang terselip dari ucapannya. Bu Halimah yang kembali mendengar pujian dari pasangan suami istri itu hanya menjawab sambil tersenyum. Bu
Bu Eli, parasit yang terlalu berlebihan begitu. Sebenarnya masih banyak kok orang yang lebih jago masak dibanding saya, sahut perempuan itu merendah. Eh, tapi semua masakan Bu Alima memang enak loh, membuat saya jadi ketagihan. Andai saja istri saya jago masak kayak Bu Alima, puji parasit sambil menatap wajah Bu Alima dengan mata berbinar. Ucapan terakhir dari parasit sontak membuat Bu Halimah merasa tidak enak hati dengan ujung matanya. Perempuan itu sempat melirik ke arah wajah Bu Eli yang langsung berubah merah padam. Guratan wajah Bu Eli tampak tidak suka dengan ucapan suaminya itu. Mana ada seorang istri yang terima kalau suaminya memuji perempuan lain di hadapannya. Meskipun Bu Eli sendiri tidak menimpali ucapan suaminya, tapi sebagai sesama perempuan, Bu Halimah yakin kalau hati Bu Eli pasti sangat tersinggung. Hanya saja dia tidak mau bertengkar dengan suaminya di tempat umum. Tidak ingin berlama-lama berada di sana dan membuat kedua pasangan suami istri itu nanti malah bertengkar hebat di warteg miliknya. Akhirnya Bu Halimah izin pamit dengan alasan dak melayani pelanggannya yang lain. Ya, Bu Halimah juga tidak mau larut dalam pujian yang nanti ujung-ujungnya hanya akan membuatnya terkena ain. Bu Halimah, Pak Jaya dan Iis juga tidak membeda-bedakan pelanggan. Siapapun yang datang ke warteg pasti akan mereka layani dengan baik. Bagi mereka, pelanggan adalah raja. Setiap harinya, Pak Jaya dan Bu Halimah selalu bangun jam 2 dini hari untuk berangkat ke pasar tradisional yang jaraknya tak jauh dari rumah mereka untuk membeli aneka bahan-bahan masakan, bumbu-bumbu dapur, dan buah-buahan pelengkap wartegnya seperti pisang, semangka, jeruk, dan lain-lain. Pulang dari pasar, mereka pun langsung memasak dengan dibantu oleh Iis. Rutinitas itulah yang setiap harinya keluarga kecil mereka lakukan. Namun, seiring dengan makin membludaknya para pelanggan yang datang, membuat mereka bertiga mulai kewalahan untuk melayani para pelanggan. Apalagi sekarang mulai banyak juga pelanggan yang memesan lewat aplikasi pengantar makanan, tidak mau mengecewakan semua pelanggannya. Akhirnya, Bu Halimah dan Pak Jaya sepakat untuk menambah karyawan meski awalnya Bu Halimah keberatan. Bapak mah kasihan, takut ibu sakit. Ibu kan setiap harinya kurang istirahat. Takutnya nanti malah kita yang rugi, Bu, kata Pak Jaya. Nani adalah karyawan yang akhirnya direkrut oleh Bu Halimah dan Pak Jaya dan masih merupakan tetangga jauh mereka. Dia adalah perempuan berusia 20 tahunan yang statusnya adalah janda beranak satu. Ella, anak Nani, masih bayi, tepatnya masih berusia 10 bulan. Nani diceraikan oleh mantan suami yang suka selingkuh saat Nani sedang mengandung Ella di usia kandungan 7 bulan. Nani pada awalnya bekerja serabutan untuk menghidupi dirinya dan Ella. Bu Halimah dan Pak Jaya yang tahu latar belakang kehidupan rumah tangga Nani yang menjadikan, akhirnya menawarkan pekerjaan sebagai karyawan di wartegnya. Tentu saja hal ini disambut baik oleh Nani. Dia janji akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Ella sendiri dititipkan oleh Nani kepada orang tuanya yang masih hidup. Nani bekerja dengan rajin. Dia juga begitu gesit dalam melayani para pelanggan hingga membuat Bu Halimah dan Pak Jaya merasa puas atas hasil kerja Nani. Bu Halimah tak jarang memberikan bonus dengan memberikan tambahan upah untuk membeli susu buat Ella. Pak Jaya dan Iis juga sama-sama bersikap baik kepada Nani, bahkan meminta Bu Halimah agar membekali makanan juga saat perempuan muda itu pulang. Kebaikan keluarga Bu Halimah ini membuat Nani pun semakin menjadi betah kerja di sana. Namun, akhir-akhir ini Iis seperti memperhatikan ada sesuatu yang berbeda dengan penampilan Nani. Ya, Nani yang biasanya berpakaian sederhana tanpa polesan make up dan rambutnya diikat seadanya saat bekerja, sekarang dia mulai berubah. Nani suka memakai baju yang bagus, rambut panjang yang hitam dan indah sepunggung dibiarkan tergerai. Begitu juga dengan wajahnya, kini dihiasi dengan dandanan menor sehingga sempat membuat Iis keheranan. Bu Halimah dan Pak Jaya yang ikut memperhatikan perubahan penampilan Nani tersebut tidak mau ikut campur karena itu menyangkut hak pribadi sang karyawan. Udah biarin aja lah, Pak. Selama Nani kerjanya bagus dan tetap cekatan, toh tidak merugikan kita, kata Bu Halimah kepada Pak Jaya dengan santai.
Iya sih, benar juga ya Bu. Tapi Bapak agak kurang serak aja melihat penampilan Ani yang seperti itu. Ujar Pak Jaya jujur, tapi Bu Halimah malah menanggapinya dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin Nani ini sedang menyukai salah satu pelanggan warteg kita, Pak. Dia itu kan masih muda, pasti butuh calon pendamping juga, tutur Bu Halimah. Tapi Pak Jaya masih tidak bisa menepis perasaan tidak enak yang mulai menggelayuti pikirannya. Namun laki-laki yang masih terlihat gagah dan karismatik di usianya yang sudah hampir kepala lima itu lebih memilih untuk menyimpan rapat-rapat hal itu. Ya Pak Jaya tidak ingin nanti Bu Halimah menjadi ikut kepikiran sehingga akan mengganggu aktivitasnya. Jujur, Pak Jaya mulai merasa kalau akhir-akhir ini Nani seperti sedang mencoba untuk menarik perhatiannya setiap kali bertemu dengannya. Pasti Nani selalu memasang senyum yang sudah pasti akan diartikan berbeda bila menimpa laki-laki lain. Ditambah lagi dengan perubahan penampilan Nani yang suka memakai baju bagus dan berdandan sedikit menor, seakan sengaja ingin membangunkan naluri kelelakian dirinya. Untung saja Pak Jaya tetap bersikap biasa-biasa saja. Dia tidak pernah berniat untuk mengkhianati Bu Halimah yang sudah lebih dari 20 tahun mengarungi bahtera rumah tangga dengannya. Malam itu Bu Halimah baru saja selesai melipat sejadah setelah baru saja selesai menunaikan ibadah sholat Isya, ketika tiba-tiba perempuan itu dikagetkan oleh suara ledakan keras yang berasal dari atap rumahnya. Suara ledakan dari petasan yang disulut tersebut begitu kencang dan nyaring terdengar hingga membuat Pak Jaya, suami Bu Halimah, dan Iis anak mereka yang sedang membantu meracik bumbu masakan di dapur ikut kaget. Duar, duar. Terdengar dua kali ledakan yang cukup membekakan telinga siapapun yang mendengarnya. Pak Jai dan Iis yang sedang berada di dapur langsung berlari tergopoh-gopoh menuju kamar Bu Halimah. Mereka tahu kalau saat itu Bu Halimah sedang menunaikan ibadah sholat Isya di sana. Bu, Ibu, itu suara apa Ibu? Tanya Pak Jaya dengan kecemasan tergurat jelas di wajahnya. Iya Bu, saya sampai kaget. Tadi Iis lagi ngiris bawang sampai hampir keiris tangannya, sahut Iis. Bu Halimah hanya menggeleng. Entahlah, Ibu juga nggak tahu. Perasaan tidak ada tetangga kita yang sedang hajatan kan? Bu Halimah malah balik bertanya pada suami dan anaknya. Nggak ada Bu, orang juga Cetitin yang mau nyunatin anak bungsunya. Tapi kan acaranya minggu depan, Iis menyaut. Sementara itu Pak Jaya yang penasaran dari mana asal suara ledakan barusan bergegas berjalan setengah berlari menuju pintu. Rupanya laki-laki itu hendak memeriksa atap plafon rumahnya. Tak lupa sebelumnya dia menyambar senter kecil yang ada di atas lemari. Perlahan, Pak Jaya mengarahkan senternya ke atas. Tepat di atas atap rumahnya tidak ada apa-apa. Kening Pak Jaya berkerut tanda keheranan. Penasaran, dia kembali mengulangi mengarahkan senternya ke tempat yang sama. Bahkan kali ini cukup lama, namun tetap tidak ada apa-apa di sana. Aneh. Padahal Bapak yakin betul kalau suara ledakannya itu berasal tepat di atas kamar kita Bu, tutur Pak Jaya seraya menoleh ke arah Bu Halimah dan Iis yang menyusulnya. Bu Halimah manggut-manggut mengiyakan. Ya juga ya Pak, bila itu benar berasal dari suara petasan, pasti akan meninggalkan sisa bau khas petasan yang habis terbakar, kata Bu Halimah. Ya sudahlah Bu, Iis, lebih baik kita masuk ke rumah sekarang biar nanti tidak bangun kesiangan pas ke pasar, ajak Pak Jaya. Istri dan anak Pak Jaya pun manut, lalu berjalan duluan melewati teras depan menuju pintu. Namun setelah mereka melihat ke arah teras, tiba-tiba saja mereka melihat ada jajaran tanah yang berwarna coklat tua dan sedikit berlumpur di depan teras rumah mereka. Iis yang lebih dulu menyadari hal itu segera berlari ke sana. Pak, Bu, ini kenapa ada tanah bertebaran di teras rumah kita ya? Siapa yang bisa main tanah sih? Sungut Iis yang tak habis pikir. Siapa orang iseng yang sudah mengotori teras rumah mereka dengan tanah? Pak Jaya dan Bu Halimah hanya geleng-geleng kepala. Mereka juga bingung
Kebingungan keluarga kecil itu semakin bertambah saat mereka menemukan ada taburan kembang melati, kantil, dan mawar juga di teras bagian ujung yang merupakan pintu menuju warteg milik mereka. Sudahlah Pak Iis, jangan terlalu dipikirkan. Mungkin itu cuma ulah orang iseng. Yuk kita masuk ke dalam rumah. Ibu sudah ngantuk, takut besok bangun kesiangan, kata Bu Halimah sambil menguap. Tanpa menunggu jawaban dari anak dan suaminya, perempuan itu sudah lebih dulu masuk. Mau tak mau, Pak Jaya dan Iis pun mengikuti Bu Halimah dari belakang. Namun keesokan harinya, hal yang di luar dugaan kembali terjadi saat Pak Jaya yang hendak membuka warteg kaget melihat ada ceceran mirip kotoran di depan wartegnya. Pada awalnya, Pak Jaya tidak terlalu mempermasalahkan hal itu. Dia langsung mengambil sapu dan pengki lalu membuangnya jauh-jauh. Sementara itu, Bu Halimah yang sedang sibuk memasak aneka masakan di dapur terlihat bolak-balik menggoreng ayam bumbu ungkep sambil memasukkan bumbu penyedap dan tahu putih yang dipotong dadu ke dalam tumis toge. Aroma wangi khas makanan tercium ke santero dapur. Sesekali, Bu Halimah bolak-balik memeriksa nasi yang sedang ditanak memakai dandang untuk memastikan nasinya matang dengan sempurna. Sampai akhirnya, tiba-tiba saja Bu Halimah menghentikan aktivitasnya ketika hidungnya seperti mencium bau yang tidak biasa dari arah dapur. Kok ada bau busuk dari dapur sih? Pikirnya. Bu Halimah mematikan kompor yang tadi dipakai untuk memasak nasi di atas dandang, menggoreng ayam ungkep dan menumis toge tahu. Dengan teliti, perempuan itu memeriksa satu persatu bagian bawah kompor untuk memastikan dari mana asal bau busuk yang cukup menyengat hidungnya tersebut berasal. Soalnya, Bu Halimah sempat mengira itu adalah bau bangkai tikus yang tidak sengaja masuk ke dalam dapurnya, tapi hasilnya nihil. Merasa penasaran, Bu Halimah memeriksa rak berisi piring dan peralatan dapur yang letaknya tak jauh dari sana. Hasilnya sama. Dia tidak menemukan bangkai apapun di sana. Tapi anehnya, bau busuk seperti bau bangkai tersebut justru malah makin santer tercium sehingga membuat perutnya mulai mual. Aneh, kenapa bau bangkainya makin menyengat? Keluh Bu Halimah, tak mau wartegnya nanti terlambat buka. Akhirnya Bu Halimah pun tetap meneruskan memasak, namun kali ini dia sengaja memakai masker agar tidak terganggu oleh bau busuk yang masih belum bisa ia temukan di mana sumbernya. Hari itu berlangsung seperti biasa. Tidak ada lagi hal aneh yang dialami oleh Bu Halimah sekeluarga dan warteg mereka sampai akhirnya malam itu kembali terdengar suara ledakan di atas atap rumah Bu Halimah. Kali ini suaranya terdengar jauh lebih keras dan berulang-ulang hingga terdengar lebih dari satu kali. Bahkan kali ini suara ledakannya sampai membangunkan keluarga Bu Susi dan Pak Iskak yang rumahnya memang berdekatan dengan rumah keluarga Pak Jaya. Bahkan Pak Iskak yang langsung keluar dari rumahnya mengaku melihat ada dua bola api yang berukuran cukup besar berputar-putar di atas atap rumah Pak Jaya. Tapi aneh, suasana rumah mereka malah tetap terlihat hening seakan-akan tidak ada satupun penghuni rumah tersebut yang mendengarnya. Sementara suara ledakan di atas atap rumah Bu Halimah malah makin menggila, menimbulkan suara debuman yang memekakan telinga. Bahkan kini kedua bola api yang tadi terus berputar-putar di atas atap rumah Bu Halimah tersebut mulai berpendar cahayanya lalu berpencar ke sekitaran atap sampai akhirnya secara gaib tiba-tiba masuk menyelusup ke dalam kamar yang berada di bawah atap tersebut. Dan kamar tersebut adalah kamar yang dihuni Bu Halimah dan suaminya. Sementara itu, tak berselang lama setelah suara ledakan keras di atas atap rumahnya menghilang, hal ganjil mulai menimpa keluarga Bu Halimah. Bu Halimah sedang tertidur nyenyak ketika tiba-tiba merasa ada sesuatu yang menindih tubuhnya hingga membuatnya tidak bisa bernafas. Soalnya sosok makhluk tak kasat mata yang kini tiba-tiba sudah berada di atas tubuhnya itu berwujud bayangan yang berwarna hitam legam seperti arang. Di tengah-tengah rasa takutnya, Bu Halimah mencoba melakukan perlawanan dengan hendak membacakan ayat kursi, tapi aneh, suara perempuan itu malah tidak bisa keluar. Seperti ada
ada sebuah benda berduri tajam yang tertahan di tenggorokannya. Ya Allah, tolong lindungi hamba ya Allah. Itu tadi makhluk apa? Bu Halimah bertanya dalam hatinya. Rasa takut perlahan mulai merayap. Namun sosok bayangan hitam besar itu malah semakin kuat menekan tubuhnya hingga Bu Halimah benar-benar merasa kaku, tak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Bu Halimah mencoba sebisa mungkin untuk kembali membaca ayat kursi di dalam hati meski sambil menahan rasa sesak yang tak tertahankan. Akan tetapi karena rasa takutnya jauh lebih besar sehingga Bu Halimah akhirnya hanya bisa menangis sambil menutup kedua matanya. Semalaman Bu Halimah hanya bisa menutup mata sambil ketakutan. Jangankan bisa tidur dengan nyenyak, sampai akhirnya Bu Halimah merasa lega tepat ketika azan subuh berkumandang. Sosok tinggi besar itu tiba-tiba saja sudah menghilang. Barulah Bu Halimah bisa bernafas lega karena akhirnya terbebas dari himpitan sosok hitam yang belum dia ketahui dari mana sosok itu berasal. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya saya bisa terbebas dari himpitan makhluk itu, ucap Bu Halimah seraya mencoba untuk bangun. Namun rasa sakit masih dirasakannya. Sekujur tubuhnya mulai terasa pegal-pegal karena semalaman ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya dengan bebas akibat himpitan sosok tak kasat mata semalam. Bu Halimah pun membangunkan Pak Jaya suaminya untuk ikut melaksanakan ibadah sholat subuh. Namun Bu Halimah tidak menceritakan kejadian ganjil yang semalam dialami karena takut menambah beban pikiran sang suami. Nasib naas Bu Halimah rupanya masih berlanjut. Pagi itu Bu Halimah malah mengalami sebuah musibah. Dia yang sedang berada di kamar mandi tiba-tiba merasa ada yang menendang kaki kirinya dari belakang, tapi sosok itu tidak terlihat. Bu Halimah pun akhirnya jatuh terjerembab karena hilang keseimbangan hingga akhirnya jalannya pun menjadi sedikit pincang. Bu Halimah mengeluh kalau kaki kirinya terasa sangat sakit untuk dipakai berjalan. Semakin lama kaki kiri perempuan itu mulai bengkak seperti orang yang menderita kaki gajah. Akan tetapi bagian bengkak itu hanyalah kaki kirinya saja, sedangkan kaki kanannya normal. Sampai akhirnya Bu Halimah kini terpaksa bergantung pada kursi roda. Semakin lama, bau tak sedap mulai keluar dari kakinya yang bengkak, membuat orang lain merasa tidak nyaman kala berada di dekatnya. Bu Halimah juga sudah berusaha berobat kemana-mana dengan ditemani oleh Pak Jaya, tapi aneh. Dokter bilang Bu Halimah tidak terindikasi ada penyakit di kaki kirinya. Bu Halimah pun akhirnya hanya bisa pasrah. Untunglah Iis dan Pak Jaya tetap mau membantunya dalam menjalankan warteg. Bu Halimah tetap bertugas memasak, namun tetap ditemani oleh Iis selama di dapur. Takut Bu Halimah butuh bantuan untuk berpindah tempat. Sampai akhirnya bau tak sedap yang berasal dari kaki kirinya itu pun kini mulai terendus oleh para pelanggan warteg miliknya. Mereka juga tahu kalau yang memasak adalah Bu Halimah. Akhirnya satu persatu pelanggan tersebut mulai merasa jijik dan terang-terangan mengaku tidak bernafsu lagi untuk makan di warteg. Bahkan parasit yang selama ini selalu memuji masakannya sekarang mulai tidak pernah lagi membeli dan makan langsung di sana. Saya tidak selera makan makanan dari orang yang punya penyakit menjijikan seperti Bu Halimah, ujarnya suatu kali. Hal itu dia sampaikan kepada Iis ketika mereka tanpa sengaja berpapasan di jalan. Saat itu Iis berbasa-basi menanyakan kenapa Parasit dan Bu Eli sudah tidak lagi terlihat datang ke warteg milik sang ibu. Mendengar jawaban dari Parasit, Iis hanya bisa menghela nafas. Sejak saat itu, perlahan namun pasti, warteg Bu Halimah pun semakin sepi. Seiring dengan kondisi kaki Bu Halimah yang semakin memburuk, bahkan kini perempuan itu sudah tidak sanggup untuk duduk di atas kursi roda. Dia hanya bisa terbaring di kamar sambil mengerang-erang kesakitan memegangi kaki kirinya yang bertambah bengkak dengan bau busuk yang terus menguar ke sentoro kamar. Tolong Pak, kaki kiri ibu rasanya seperti digigit sesuatu dari dalam.
Ibu sudah nggak tahan lagi, Pak. Sakit. Keluh Bu Halimah kepada Pak Jaya yang malam itu tetap setia menemani sambil menyuapi makan. Sebenarnya hati Pak Jaya ikut terenyuh melihat penderitaan yang diderita oleh istrinya. Namun sebagai seorang suami yang baik, Pak Jaya mencoba terus menghibur istrinya. Sabar ya Bu, perbanyak istighfar. Sekarang Ibu makan dulu ya. Buburnya ini mumpung masih hangat, biar Bapak suapin ya, sahut Pak Jaya seraya membetulkan posisi bantal sang istri agar posisinya menjadi sedikit tinggi untuk memudahkannya menyuapi bubur ayam. Akan tetapi, erangan kesakitan yang memilukan hati kembali keluar dari mulut perempuan yang tubuhnya juga berangsur berubah menjadi kurus. Tapi kaki ibu sakit, Pak. Sakit. Kaki kiri ibu seperti ada yang gerogotin dari dalam dengan gigi-gigi yang tajam. Tapi ibu nggak tahu itu apa. Ibu udah nggak sanggup, Pak. Lalu keluhan terakhir itu diakhiri dengan sebutir air mata yang jatuh dari pipi Bu Halimah yang mulai terlihat cekung. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, Pak Jaya memeluk erat sang istri dan menciumi ubun-ubunnya seakan ingin memberikan kekuatan agar perempuan itu harus bertahan. Hanya Pak Iskak dan Bu Susi, tetangga sebelah rumah mereka, yang sering datang menjenguk Bu Halimah. Bahkan Bu Susi suka membawakan aneka kue dan buah-buahan untuk Bu Halimah. Bu Susi juga sering menawarkan diri untuk gantian menemani Bu Halimah dengan Iis dan Pak Jaya. Saya makasihan sama kamu dan bapak kamu, Is. Pasti kalian sangat lelah dan kurang tidur karena nungguin Bu Halimah. Udah, biar saya temenin jagain Bu Halimah supaya kalian berdua bisa istirahat, kata Bu Susi dengan lembut. Tentu saja, kebaikan hati Bu Susi ini sangat menyentuh hati keluarga Pak Jaya. Mereka merasa sangat bersyukur memiliki tetangga dekat sebaik Bu Susi dan Pak Iskak. Bahkan mereka berdua juga ikut menghibur Iis yang sangat bersedih melihat kondisi ibunya. Keesokan harinya, apa tidak sebaiknya kita coba bawa ibu berobat ke ustadz atau kiai aja, Pak? Soalnya aneh, masa iya ibu udah berobat ke beberapa dokter masih belum sembuh juga? Tanya Iis pagi itu sambil mengiris bawang merah yang ingin dia tumis untuk membuat nasi goreng untuk mereka bertiga sarapan. Iya juga ya, kenapa Bapak tidak kepikiran seperti kamu, Is? Jawab Pak Jaya. Iya Pak, mana tahu penyakit ibu dan apa yang terjadi sama ibu itu asalnya gangguan dari makhluk dari dunia lain, Pak. Sahut Iis seraya memindahkan nasi putih ke dalam wajan yang sudah dipanaskan dan diberi sedikit minyak goreng. Iya ya, yang penting namanya aja ikhtiar. Bapak juga sudah bingung, Is, harus bagaimana lagi. Bapak kasihan ngelihat ibu kamu setiap malam selalu mengeluh kesakitan, ucap Pak Jaya dengan suara pelan seperti sedang menahan rasa sedih. Sabar ya Pak, insya Allah nanti siang Iis akan menemui seorang kiai kenalan teman Iis, namanya Kiai Ihsan. Katanya sih beliau bisa ngobatin penyakit non medis juga. Iis berusaha menghibur sang ayah. Anehnya, reaksi di luar dugaan justru diterima oleh Iis dan Pak Jaya dari Bu Susi dan Pak Iskak. Mereka justru di sini malah melarang. Aduh Pak Jaya, Pak Jaya. Masa iya zaman udah modern masih percaya sama hal klinik? Kita itu harusnya percaya sama Allah. Jangan percaya sama yang begituan, musyrik jatuhnya, kata Pak Iskak menasehati Pak Jaya. Iya Pak Jaya, kenapa Pak Jaya nggak coba bawa Bu Halimah ke dokter yang ada di luar Garut? Siapa tahu bisa sembuh, timpal Bu Susi. Namun saran dari pasangan suami istri itu terpaksa tidak diindahkan oleh Pak Jaya. Dia merasa namanya juga usaha, tidak ada salahnya dicoba. Apalagi Pak Jaya akan memanggil kiai, bukanlah dukun. Jadi dia tidak akan dikategorikan sebagai perbuatan syirik. Singkat cerita, Kiai Ihsan pun langsung datang ke rumah Pak Jaya. Namun, ketika bertemu langsung dengan Pak Jaya, Kiai Ihsan spontan mengernyitkan keningnya. Maaf Pak Jaya, apakah akhir-akhir ini Bapak sering mengalami sakit kepala hebat yang dimulai pas masuk waktu maghrib dan baru hilang saat berkumandang azan subuh? Tiba-tiba Kiai Ihsan menanyakan hal itu kepada Pak Jaya. Pak Jaya terlihat kaget kala mendengar pertanyaan sang Kiai. Kok Pak Kiai bisa tahu ya? Padahal selama ini saya tidak pernah menceritakan hal ini bahkan kepada anak dan istri saya, jawab Pak Jaya. Namun Kiai Ihsan hanya tersenyum. Sepertinya ada orang yang mengirimkan santet ke rumah ini
dengan tujuan untuk menghancurkan keluarga kalian, kata sang kiai, seraya meminta izin untuk mengusap kepala Pak Jaya dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya memegang tasbih tak henti-hentinya melantunkan zikir. Iis, Bu Halimah dan Pak Jaya hanya bengong mendengar ucapan dari sang kiai, tapi mereka lebih memilih diam. Mulai sekarang, perbanyak berzikir dan sholat malam ya Pak. Jangan pernah minta pertolongan selain kepada Allah. Kiai Ihsan mengakhiri usapan di rambut Pak Jaya dengan membuat gerakan seperti menarik sesuatu yang tak terlihat dari ubun-ubun laki-laki tersebut. Keluarlah kau wahai jin jahat, atas izin Allah kembalilah ke orang yang sudah mengirimkanmu ke sini, kata Kiai Ihsan sambil menatap lekat-lekat ke arah kepala Pak Jaya. Meskipun keluarga Bu Halimah tidak melihat ada apa-apa di sana, tapi tidak demikian halnya dengan Kiai Ihsan. Dengan ketajaman mata batin yang sudah lama terasa, Kiai Ihsan bisa melihat adanya kehadiran makhluk dari dimensi lain. Sesosok makhluk bertubuh kerdil, berwajah tua dan bertelinga panjang, tampak kedua tangannya sibuk menjambak rambut Pak Jaya tanpa henti. Gini, Kiai Ihsan faham kenapa Pak Jaya akhir-akhir ini sering menderita sakit kepala hebat. Rupanya sosok makhluk bertubuh kerdil itulah yang menjadi biang keroknya Kiai Ihsan. Menjewer sosok makhluk kerdil tersebut lalu memukul badannya dengan tasbih yang dipegangnya berulang-ulang hingga sosok itu berteriak-teriak kesakitan. Kau akan aku bakar sekarang juga atas izin Allah. Bismillah, kata Kiai Ihsan. Terdengar jerit kesakitan dari sosok yang masih dijewer oleh sang kiai. Kemudian sosok itu perlahan terbakar, menyisakan bau gosong yang cukup mengganggu penciuman hingga Kiai Ihsan sampai terbatuk. Kemudian Kiai Ihsan juga memandang tajam ke arah kaki kiri Bu Halimah yang bengkak. Astagfirullahaladzim, ucap Kiai Ihsan seraya membacakan wirid. Setelah itu keluarlah suara bentakan dari pria tersebut. Hei, kenapa kamu mengganggu perempuan yang tidak berdosa ini? Hei kau genderuwo, lepaskan pegangan tanganmu itu dari kaki kiri Bu Halimah. Kau juga sosok ikan gaib, berhentilah menggigiti bagian dalam kaki perempuan malang ini, bentak Kiai Ihsan sambil terus membacakan zikir. Sesekali beliau mengentak-entakkan tasbih yang dipegangnya ke arah depan seperti sedang berusaha mengusir sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa. Semua orang yang ada di ruang tamu, yaitu Pak Jaya, Bu Halimah dan Iis, saling berpandangan karena merasa bingung melihat ekspresi yang diperlihatkan oleh Kiai Ihsan. Mereka juga lebih kaget lagi ketika Kiai Ihsan menyebutkan dua sosok astral berupa sosok ikan gaib dan genderuwo, namun mereka belum berani menanyakan hal itu karena takut mengganggu konsentrasi beliau. Kiai Ihsan meletakkan telapak tangan kanannya di atas kaki kiri Bu Halimah tanpa menyentuhnya, lalu tangan kirinya seperti menarik paksa sesuatu dari sana. Lamat-lamat terdengar suara lolongan kesakitan, tapi sepertinya dari dua sosok yang berbeda. Yang satu suaranya suara laki-laki, sedangkan satunya lagi suaranya sengau. Tolong ambilkan dua botol kecil yang ada di dalam tas saya Pak Jaya, kata Kiai Ihsan dengan tergopoh-gopoh. Pak Jaya segera melakukan apa yang disuruh. Dua sosok makhluk tak kasat mata, yaitu sosok genderuwo dan sosok ikan gaib pun langsung dimasukkan ke dalam botol. Alhamdulillah, atas izin Allah, semua sosok yang selama ini mengganggu Pak Jaya dan juga Bu Halimah sudah berhasil dilumpuhkan. Tapi sosok utama itu masih belum saya temukan keberadaannya, kata Kiai Ihsan. Pak Jaya segera mengangsurkan segelas air minum kepada sang kiai. Terima kasih Pak Jaya, bismillah, ucap Kiai Ihsan yang dijawab dengan anggukan kepala oleh Pak Jaya. Baru saja menghabiskan minuman yang disajikan oleh tuan rumah, tiba-tiba saja Kiai Ihsan merasakan ada hawa panas yang mendadak masuk ke dalam rumah. Sepertinya ada yang datang menyerang, gumam sang kiai, namun sikapnya begitu tenang. Bahkan dengan sikap tenang yang sama, Kiai Ihsan meletakkan gelas yang kini sudah kosong setengah bagiannya. Sepertinya dugaan sang kiai tidak meleset. Tak berapa lama berselang, angin kencang tiba-tiba masuk ke dalam rumah Pak Jaya hingga membuat jendela yang terbuka meliuk-liuk saling bertabrakan dengan kaca. Begitu juga dengan pintu depan yang terbuka, terbanting sendiri dengan kencang, menimbulkan suara bantingan yang keras dan mengagetkan semua orang. Brak! Pintu depan yang tadi sempat terbuka kini tertutup dengan keras. Iis dengan sigap segera mengunci pintu dan menutup semua jendela agar jangan sampai terjadi lagi hal seperti tadi. Namun
namun yang ada Iis malah seperti kerasukan. Dia terus mengejang seperti orang terkena sengatan listrik. Iis, teriak Pejaya yang hendak berjalan ke arah Iis namun dilarang oleh sang kiai. Jangan mendekat, Pak. Anak bapak sedang kesurupan. Takutnya nanti akan bisa membahayakan kalian berdua, cegah Kiai Ihsan. Namun Pak Jaya yang mengkhawatirkan kondisi putrinya tak mau mendengar ucapan Kiai Ihsan. Dia tetap berjalan menghampiri Iis. Kamu kenapa, nak? Tanya Pak Jaya seraya mendekat ke arah Iis dan hendak memegang kedua pipi Iis. Namun hal yang tak terduga terjadi. Tiba-tiba saja kedua tangan Iis terangkat ke atas hendak mencekik leher Pak Jaya hingga laki-laki itu megap-megap tak bisa bernafas. Melihat hal itu, Kiai Ihsan tak tinggal diam. Beliau langsung memukulkan tasbih yang dipegangnya ke arah tangan Iis seraya terus membacakan zikir. Di luar dugaan, teriakan terdengar dari mulut Iis. Ampun, panas. Sontak kedua tangan Iis yang tadi mencengkram leher Pak Jaya terlepas. Pak Jaya segera menjauh dari Iis seraya memegangi lehernya yang masih terasa sakit. Kiai Ihsan segera membacakan ayat-ayat ruqyah untuk mengeluarkan sosok jin jahat itu. Sesekali terdengar suara tawa mengekeh dari mulut Iis. Bila didengar secara saksama, suaranya mirip dengan suara kakek-kakek. Keluar kamu dari tubuh gadis ini. Bila tidak, atas izin Allah akan aku bakar kamu, perintah Kiai Ihsan seraya terus membacakan ayat-ayat ruqyah. Tapi sepertinya sosok jin yang merasuki gadis itu terlalu kuat hingga tubuh Kiai Ihsan yang sudah berusia setengah baya pun jatuh terpental. Kepalanya membentur tembok. Hingga untuk beberapa saat Kiai Ihsan hanya bisa terus membacakan surat-surat ruqyah meski punggung dan kepalanya terasa sakit. Aku tidak akan keluar dari tubuh gadis ini. Begitu juga dengan ketiga anak buahku, kata sosok yang ada di dalam tubuh Iis. Apa salah mereka? Kenapa kau dan anak buahmu mengganggunya? Tanya Kiai Ihsan sambil terus membacakan ayat-ayat ruqyah. Kau tanyakan saja pada ibu dari anak ini apa yang dia sudah lakukan pada orang yang sudah mengirimku. Tanda sosok yang merasuki Iis itu. Aku yakin kau pasti hanya mengada-ngadakan. Kalian jin kafir sudah biasa berbohong. Aku tidak akan mudah percaya begitu saja pada ucapanmu, sahut Kiai Ihsan. Kiai Ihsan kembali melanjutkan ucapannya dengan tatapan tajam ke arah Iis yang ditujukan pada sosok yang masuk ke dalam tubuh gadis itu lewat punggungnya. Cepat kau keluar dari tubuh gadis itu atau aku akan membakarmu. Kembali Kiai Ihsan mengancam. Sosok itu malah tertawa mengekeh seolah mengejek. Coba saja kalau kau bisa mengeluarkan aku. Kiai Ihsan pun segera melemparkan tasbih yang dipegangnya ke arah Iis. Hal tidak terduga terjadi kembali. Tasbih tersebut mental sama sekali tidak mengenai tubuh Iis. Kini malah Kiai Ihsan yang sepertinya terkena serangan balik dari sosok jin yang belum diketahui wujudnya itu. Tubuh Kiai Ihsan tiba-tiba saja seperti ada yang menyeret. Kemudian tubuh tuanya seperti dihempaskan berkali-kali ke tembok oleh sesuatu yang tak terlihat. Kiai Ihsan hanya bisa pasrah. Berkali-kali beliau muntah darah, tanda mengalami luka dalam. Kepalanya yang ikut dibentur-benturkan juga mulai mengucurkan darah. Tapi laki-laki parubaya tersebut belum menyerah. Dia membacakan doa pengusiran jin dengan membacakan doa Nabi Sulaiman sekaligus doa perlindungan diri, doa Nabi Yunus. Lalu telapak tangan kanannya ditempelkan ke kening Iis, sedangkan tangan kirinya memencet jempol kaki Iis. Teriakan panjang kini terdengar dari mulut gadis itu. Ampun, panas. Rupanya itu adalah suara jeritan dari sosok yang merasuk ke tubuh Iis. Tak lama kemudian terlihat ada asap putih keluar dari tubuh Iis, tepatnya dari atas ubun-ubun. Dengan sisa tenaga, Kiai Ihsan menarik paksa sosok yang terbakar itu, kemudian memasukkannya ke dalam botol kecil yang sudah ia sediakan. Setelah Kiai Ihsan berhasil melumpuhkan sosok-sosok yang sudah mengganggu keluarga kecil itu, beliau pun menyampaikan sesuatu yang cukup mengagetkan mereka. Setelah Kiai Ihsan berhasil melumpuhkan sosok-sosok yang sudah mengganggu keluarga kecil itu, beliau pun menyampaikan sesuatu yang mengagetkan mereka. Keluarga kalian ada yang mengirimi santet. Tujuannya untuk menghancurkan kebahagiaan keluarga. Orang itu juga menabur tanah kuburan dan kotoran hewan untuk menghancurkan usaha warteg kalian.
Tapi target utamanya adalah Bu Halimah karena iri dengki, kata Kiai Ihsan seraya bergantian menatap Bu Halimah, Pak Jaya, dan Iis. Tentu saja hal ini mengagetkan mereka bertiga. Siapa orangnya Pak Kiai? Tanya Bu Halimah. Nanti kalian juga akan tahu sendiri. Kalian akan mendapat kabar orang yang akan sakit keras. Lebih baik sekarang fokus pada penyembuhan Bu Halimah. Kaki kiri ibu yang kini sudah mengempis itu tetap harus diperiksa ke dokter ya, ucap Kiai sebelum pamit. Setelah kepergian sang Kiai, Bu Halimah, Pak Jai, dan I sempat bertanya-tanya siapa orang yang sudah tega menyantet keluarga mereka. Apa jangan-jangan Nani ya Bu? Soalnya Nani sekarang seperti sedang mencoba menarik perhatian Bapak. Tingkahnya juga genit sekali. Maaf, Bapak baru bilang sekarang. Pak Jaya membuka obrolan tanpa pikir panjang. Pak Jaya menelpon Nani dan langsung memecatnya saat itu juga lewat telepon. Tak peduli meskipun Nani menangis memohon-mohon. Demi Allah bukan saya Pak. Saya memang sempat ingin menggoda Bapak, tapi saya tidak pernah berniat untuk menyantet Bapak sekeluarga. Saya berani sumpah. Terdengar suara tangis Nani di ujung telepon. Nani berkilah. Kenapa dia selalu memakai baju bagus dan berdandan? Karena dia ingin menunjukkan kepada mantan suaminya kalau kini dia sudah bisa mencari uang sendiri dan bisa menghidupi dirinya dan Ella dan anaknya. Pak Jaya tercenung. Semua yang dikatakan oleh Nani terasa masuk akal. Kalau bukan Nani, lantas siapa? Sementara kondisi Bu Halimah sudah berangsur membaik, namun dia masih belum berniat untuk membuka warteg kembali. Bu Halimah juga ikut kepikiran siapa orang yang sudah tega mengirimkan santet pada keluarganya. Tiba-tiba Bu Halimah curiga kepada Bu Eli, karena selama ini Bu Eli seperti tidak suka ketika Pak Rasid selalu memuji masakannya. Bahkan Bu Halimah merasa tak enak hati saat Pak Rasid terang-terangan membanding-bandingkan dirinya dengan sang istri. Apa mungkin Bu Eli pelakunya ya? Karena sakit hati, Bu Halimah terus bertanya-tanya, namun fakta itu terbantahkan. Ketika Iis tanpa sengaja bertemu Pak Rasid dan Bu Eli di pasar, Iis berkata, kedua pasangan suami istri itu terlihat sehat-sehat saja, sama sekali tidak terlihat. Tidak ada yang berada dalam kondisi sakit parah. Sampai akhirnya, keesokan harinya, Bu Susi pagi-pagi sekali bertamu ke rumah Bu Halimah. Raut kesedihan terpancar di wajahnya. Pak Jaya, Bu Halimah tolong, suami saya kesurupan, teriak Bu Susi saat wajahnya baru menyembul dari balik pintu. Mengingat semua kebaikan Bu Susi dan Pak Iskak selama ini yang begitu telaten ikut menemaninya selama sakit, akhirnya Bu Halimah dan Pak Jaya pun bergegas ke rumah Bu Susi. Mereka kaget melihat kondisi Pak Iskak. Kaki sebelah kanannya tampak bengkak. Bau busuk yang berasal dari kakinya yang bengkak langsung menyeruak dari dalam ruangan. Suara teriak kesakitan bercampur takut terdengar dari mulut Pak Iskak. Tolong jangan ambil saya. Jangan, saya tidak mau mati, sakit. Pak Jai dan Bu Halimah saling pandang. Isi pikiran mereka sama, ya, penyakit yang kini diderita oleh Pak Iskak sama persis dengan yang pernah dialami oleh Bu Halimah. Dengan suara bergetar, Bu Halimah memberanikan diri bertanya kepada Bu Susi. Apa kalian yang sudah mengirimkan santet kepada keluarga saya? Tanya Bu Halimah seraya menatap lekat-lekat ke arah Bu Susi yang tertunduk. Maafkan saya dan suami saya Bu, jawab Bu Susi dengan suara tercekat. Apa alasannya Bu? Apa saya sama suami saya pernah menyakiti hati kalian berdua? Kembali Bu Halimah berkata. Maafkan saya Bu Susi, jujur saya dan suami saya merasa tidak suka melihat keharmonisan keluarga kalian. Kami juga kesal melihat warteg kalian maju pesat, sedangkan usaha furniture milik suami saya malah harus gulung tikar, jawab Bu Susi dengan kepala yang makin tertunduk dalam. Mendengar ucapan Bu Susi, Pak Jaya tanpa berkata apa-apa segera menarik tangan Bu Halimah meninggalkan tempat itu. Dia tidak peduli dengan suara teriak sakitan Pak Iskak dan panggilan dari Bu Susi yang memanggil nama mereka sambil meminta maaf. Sedangkan bagi orang yang memiliki indera keenam dan ketajaman mata batin akan melihat sebuah hal yang cukup mengerikan. Ya, kaki kanan Pak Iskak yang bengkak dan bau tersebut sedang digerogoti oleh sosok berwujud ikan, namun ukurannya cukup besar dengan gigi-gigi tajam yang merobek kulit kaki Pak Iskak. Kini kulit kaki Pak Iskak tampak terkelupas memperlihatkan luka menganga, sementara sosok genderuwo menindih tubuhnya membuat laki-laki itu sulit bernafas.
Pak Jaya dan Bu Halimah tidak tahu rupanya. Diam-diam Kiai Ihsan mengembalikan santet tersebut pada pengirimnya, yaitu Pak Iskak. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Bu Nenek Dewi NS. Waduh, Bu Halimah kasihan banget ya, disantet sampai kakinya bengkak, baunya busuk, dan itu kayak ada yang gerogotin dari dalam yang ternyata sosok gaib berbentuk ikan ya. Selin banget ya, ikan digigitin kaki dari dalam. Dan bagaimana di sini ternyata banyak yang dicurigai, tapi ternyata di sini adalah tetangganya. Tadinya udah curiga sama pelanggannya tuh ya, parasit yang sering muji-muji dia, terus sama karyawannya yang sering dandan menor ya kan. Dan tapi ternyata di sini adalah Pak Iskak, tetangganya, yang ternyata menyimpan iri dengki terhadap kesuksesan yang sudah diraih oleh Bu Halimah sekeluarga. Aduh, tapi di sini juga sang ustadz ternyata diam-diam mengembalikan apa yang sudah dia kirimkan, sehingga Pak Iskak mengalami apa yang sudah dialami oleh Bu Halimah. Waduh, jadi ini karmanya nggak pakai menunggu-nunggu nih, langsung aja tuh lebih mandiri jadinya tuh ustadznya tuh, ngapain nungguin karma kelamaan, balikin aja. Wah, jadi emang keren banget kisahnya ya. Banyak sekali hikmah baik yang bisa kita ambil dalam kisah barusan, dan mari kita buang yang buruk-buruknya saja. Terima kasih kepada Bu Neneng atas kisahnya yang luar biasa, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Extreme. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau jempol, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut bisa menikmati. Dan buat teman-teman yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman sekali lagi, buat yang belum subscribe, yuk bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Extreme ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini, dan bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, audio, voice note, senyamannya teman-teman aja, langsung aja kirimin ke nomor WhatsApp kami. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.